Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Friska Geografi, channel yang membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan disiplin ilmu geografi. Kali ini kita akan membahas tentang kota, materi yang dipelajari di kelas 12 mata pelajaran IPS. Tapi sebelum itu, apabila channel ini dirasa bermanfaat, tolong dibantu like, komen, dan subscribe. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kota itu? Nah, kota itu adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan administratif yang diatur dalam perundang-undangan serta telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Nah, kita identifikasi itu artinya melihat ciri fisik ya pada sebuah kawasan, sehingga kawasan itu kenapa disebut dengan kota. Nah, kita lihat dari ciri fisik dan ciri sosialnya. Yang pertama, ciri fisiknya itu terdapat banyak gedung bertingkat seperti gedung pemerintahan, perkantoran, ya, kemudian pusat bisnis dan juga pusat-pusat layanan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua itu terdapat sarana rekreasi, sarana olahraga, taman bermain, ya, dan lainnya. Kemudian ada banyak kompleks perumahan dan memiliki jaringan jalan yang cukup rumit, ya. Kemudian biasanya terdapat alun-alun ya, serta terdapat sarana tempat parkir. Nah, kemudian untuk ciri sosialnya, yang pertama itu adalah hubungan sosial yang terjalin di masyarakat di sebuah kota itu sifatnya adalah patembayan ya, atau Gesellschaft. Nah, Gesellschaft itu ya adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok didasarkan atas dasar kepentingan tertentu ya. Jadi ketika ada hubungan interaksi ya antar manusia itu dilandaskan dari adanya kepentingan apa yang ingin kita capai ya. Beda dengan di desa. Kalau di desa itu Gemeinschaft ya, atau paguyuban. Jadi hubungan interaksi yang terjalin itu dilandaskan atas dasar kekeluargaan sehingga lebih erat ya. Nah, kemudian yang kedua, ciri sosial yang ada di kota yaitu masyarakatnya bersifat heterogen ya, dari berbagai macam unsur ya, kebudayaan, latar belakang itu ada semua di kota. Kemudian masyarakatnya bersifat materialistik dan juga individualis ya. Kemudian norma sosial itu sudah mulai melemah ya. Nah, kemudian pandangan hidup itu sangat rasional. Nah, kemudian ya untuk teori keruangan ya, yang pertama itu ada teori konsentris yang dikemukakan oleh Ernest Weber-Jess ya. Konsentris itu artinya memusat ya. Nah, di sini kalian tinggal hafalkan, di dalam teori konsentris itu ada 5 zona ya. Zona yang pertama yang ada di tengah itu sebagai pusat daerah kegiatan atau PDK, atau disebut juga Central Business District ya, atau CBD. Kemudian di zona yang kedua ya, itu adalah zona peralihan. Kemudian zona yang ketiga itu adalah zona permukiman kelas pekerja, dan yang keempat adalah zona permukiman kelas menengah, dan yang kelima adalah zona penglaju. Ini adalah teori yang dikemukakan oleh Ernest Weber-Jess ya, yang dikenal dengan teori konsentris. Kemudian untuk teori sektoral ya, yang dikemukakan oleh Hammerhoyet, ini juga pola keruangan kotanya itu dibagi menjadi ke dalam 5 zona ya. Silakan kalian lihat gambarnya, kemudian kalian hafalkan ya zona-zonanya. Nah, zona yang pertama itu ya, itu disebut dengan zona pusat daerah kegiatan atau PDK ya, atau Central Business District atau CBD ya. Nah, kemudian untuk zona yang kedua itu adalah zona pusat grosir dan manufaktur. Zona yang ketiga adalah zona permukiman kelas rendah. Yang keempat adalah zona permukiman kelas menengah. Dan yang kelima adalah zona permukiman kelas atas. Nah, ini teori yang dikemukakan oleh Hammerhoyet yang dikenal dengan teori sektoral. Sekali lagi silahkan kalian lihat gambarnya, kalian amati, kemudian hafalkan zonanya 1 sampai dengan 5. Kemudian yang ketiga yaitu adalah teori inti ganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman ya. Di sini
teori ini pola keruangannya dibagi ke dalam 9 zona. Zona yang pertama itu adalah PDK, yang kedua adalah daerah pusat grosir dan manufaktur, kemudian yang ketiga adalah permukiman kelas rendah, yang keempat adalah permukiman kelas menengah, yang kelima adalah permukiman kelas atas, yang keenam adalah daerah manufaktur berat, yang ketujuh adalah daerah di luar PDK, yang kedelapan adalah permukiman suburban, yang kesembilan adalah daerah industri suburban ya. Silahkan kalian lihat pola keruangannya seperti apa dan kalian tinggal hafalkan ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.